Selamat siang. Senang kembali berkumpul bersama, jangan ngomong Bapak Ibu, Mas, Mbak Yu. Hari ini saya mau membagikan, karena pagi dan siang firman-Nya diminta sama, tapi saya lihat wajah-wajah yang setia, pagi-pagi udah datang. Ya benar ya, ada yang 2 kali, double blessing. Double blessing gak apa-apa, firman Tuhannya sama, tapi saya percaya bahwa berapa kali pun kita dengar firman Tuhan, nanti kita nangkepnya bisa nangkep yang berbeda ya. Oke, saya mau ambil dari judulnya adalah hidup dalam roh. Hidup dalam roh, apa maksudnya? Karena ini masih dalam suasana bulan, bahkan ini bulan keempat, minggu depan, minggu kelima Juni masih dalam tema Roh Kudus. Hidup dalam roh, yang nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Di dalam arti kata maksudnya apa? Hidup ya dalam roh. Next PowerPoint mengatakan demikian. Saya buka supaya saya juga. Kita melihat bahwa kalau kita tadi nyanyi, kita nyembah, kita dengar firman, semua kata-kata yang bisa kita lakukan cuman bisa mengucap terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan itu membuat kita punya akses untuk bisa Tuhan menjangkau kita dan kita menerima uluran tangan, uluran koneksi terhubung dengannya. Di sini ada mungkin wifi. Tetapi belum semuanya bisa terkoneksi ya. Tapi wifi-nya ada. Mungkin kita belum bisa terkoneksi dengan wifi-nya. Demikian juga karena dosa, maka sebetulnya Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya satu. Dia menciptakan supaya ciptaannya itu bisa menyembah yang diciptakan. Ya Tuhan tuh bisa melakukan satu perkara yang dia tidak bisa itu cuman dia tidak bisa menyembah dirinya. Saya rasa ini seperti kayak kita punya anak ya. Kita tuh bisa melakukan banyak hal untuk anak. Kita bisa memberi, kita bisa menyokong, mendukung dan sebagainya. Tetapi hal yang terindah bagi orang tua adalah waktu melihat anaknya dengan kesadaran diri, ketulusan, gak dipaksa, tetapi mengasihi kembali orang tuanya. Mentaati gitu ya, waktu kecil taat, terus menghormati, tunduk di bawah asuhan orang tua. Nah demikian juga dengan Tuhan. Dan kasih karunia ini tidak bisa diperoleh dengan cara apapun. Koneksi kita, keterhubungan kita dengan Tuhan hanya oleh kasih karunia di karya salib Kristus melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi yang atas ke bawah itu supaya kita bisa berhubungan, itu tidak lepas juga Tuhan punya maksud. Kenapa kok kita dibuat terkoneksi ke atas? Supaya kita juga bisa terkoneksi ke sesama kita. Selama masih ada di dunia ini, maka kita punya sesama. Puji Tuhan hari ini agak penuh. Coba noleh kanan kiri, itu sesamamu. Pandang wajah sesamamu. Halo, apa kabar? Ini sesamamu. Sesamamu adalah bisa orang-orang yang menyenangkan, yang mengasihi pasanganmu. Tetapi jangan kaget selama kita masih ada di dunia, kita juga akan menemui orang-orang sesama kita yang akhirnya sulit untuk dikasihi, sulit untuk diampuni. Nah oleh sebab itu kasih karunia yang diberikan kepada kita ini ada tujuan. Supaya kita menjalani hidup di dunia ini dengan berkuasa. Salah ketik sampai berkuasanya 2 kali. Berkuasa dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita dikuasai oleh Roh Kudus, tapi juga kita menerima kuasa. Segala kuasa ada di tangan Yesus. Tapi kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sini ini diberi kuasa loh. Kalian punya kuasa, otoritas, punya. Nah untuk apa?
punya otoritas untuk supaya saat kita menjumpai tantangan, rintangan, kekurangan, apapun itu yang menjadi ujian kehidupan, badai kehidupan, kita bisa mengatasinya. Dan jangan lupa selain kita berkuasa, orang yang hanya berkuasa otoriter, tapi tidak ada yang bisa menguasainya, itu tirani. Itu adalah kekerasan. Tapi kita berkuasa karena kita ada di dalam Kristus dan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Next. Nah, ayatnya ada di dalam firman Tuhan Roma 7 ayat 14 dan 15. Ini adalah berita atau perkataan ajaran dari Paulus kepada jemaatnya di Roma. Sebetulnya dua ayat ini mencerminkan apa yang dirasakan oleh Paulus. Ya, Paulus bilang begini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ya, segala hukum yang ada di Taurat itu tidak ada yang jelek. Semuanya itu dibikin supaya kita tuh nurut perhatian, nurut peraturan dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Zaman dahulu sebelum zaman perjanjian baru. Semua kalau mau menyenangkan Tuhan harus sesuai Taurat. Nah, tetapi maksudnya Paulus bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Alkitab ini terjemahannya banyak. Alkitab ada juga ayat ini kalau dibaca terjemahan lain, hampir sama. Intinya adalah Paulus tahu semua perintah dan apa yang tertulis di Taurat itu maksudnya ada supaya orang itu tidak menjadi berbuat dosa, tapi kenyataannya malah membuat orang terikat gitu. Gak bisa. Paulus tahu, dia mengerti bahwa aku ini pengen melakukan ini. Di dalam ini karena dia udah lahir baru. Dulu dia adalah seorang pembunuh umat Kristen, Saulus. Tetapi di dalam perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan merubah karena dia bertemu langsung dengan Tuhan. Ya, melalui satu perjumpaan, ya, dia ketemu Tuhan, langsung dia berubah, pikirannya berubah. Oh iya, ternyata aku ini dulu salah. Dari yang mendukung orang untuk membunuh dan mengejar orang Kristen, sekarang justru dia mengajar dan bahkan menjadi murid Tuhan. Dari musuhnya Tuhan menjadi murid Tuhan. Satu langkah yang ekstrim luar biasa. Tapi dia ini ngomong. Jadi ini Paulus tuh bukan ngomong soal orang yang di luar sana yang belum mengerti Tuhan. Saya tahu ini bukan ngomong tentang orang yang belum mengerti kasih karunia. Tapi orang yang sudah lahir baru, istilahnya seperti Paulus baru lahir baru, mudanya, waktu muda masih baru rohani, dia itu tahu bahwa aku sekarang tahu apa yang benar, tapi aku mau begini, tapi ada sesuatu kok selalu gak berhasil ya. Aku tahu nih oleh kasih karunia, aku itu sudah tidak terikat oleh Taurat, tapi kok ya masih terus-terusan aku ada yang peperangan di sini. Aku tidak bisa melakukan sepenuhnya apa yang aku inginkan dan apa yang aku tahu ini benar. Itulah kita kira-kira kalimatnya seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau saya mau bacakan semua yang mana tidak perlu saya bacakan, tetapi Roma 7 itu adalah kisah tentang pergumulan Paulus di dalam hatinya. Di dalam hati itu ada dua kubu. Nah kalau dulu kita sering dengar kayaknya di dalam hati, siapa yang waktu kecil pernah dengar khotbah atau apa. Di dalam hati ini ada dua anjing, anjing hitam, anjing putih. Siapa yang pernah dengar ya? Ya
Kalau anjing hitam dikasih makan terus, dia kuat, yang menang hitam. Kalau anjing putih itu dikasih makan, anjing putih yang kuat. Jadi maksudnya kamu harus kasih makan yang putih karena itu yang rohani, itu rohanimu kuat. Terus ada aja yang juga bilang ilustrasinya, di dalam kita ini ada suara, yang satu iblis, yang satu Tuhan. Jadi kalau iblis selalu membisikkan, yang Tuhan selalu membisikkan, yang mana kamu turuti. Nah, berdasarkan Roma 7 dan seterusnya, ya mulai dari ayat 13 dan seterusnya, saya mau kasih kabar. Peperangannya itu bukan antara iblis dan Tuhan. Seringkali kita nyalain iblis. Tetapi peperangannya adalah, waktu kita jadi anak Tuhan nih, kita dulu sebelum anak Tuhan, kita disebut Alkitab anak duniawi, yang gak ngerti. Belum ada koneksi ke atas. Sekarang setelah jadi anak Tuhan, kita pun selama ada di dunia akan ada terjadi tarik-tarikan, bukan anjing hitam, anjing putih, tapi tarik-tarikan antara di sini, di mana roh kita yang ada Roh Kudus, yang Roh Kudus mau pimpin, tarik-tarikan dengan yang di sini, yaitu kedagingan. Enggak semua kedagingan itu salah loh. Enggak semua kedagingan itu dosa maksud saya. Contoh, karena di dalam kedagingan, karena kita masih ada daging, Tuhan memberikan kita panca indera, betul? Saya kasih contoh lah. Tuhan memberi kita mata. Ya itu panca indera kita dikuasai oleh kedagingan itu kalau kita memakai mata kita bukan untuk melihat keindahan manusia, ya, tetapi tiba-tiba sudah melihat, mengimajinasikan lebih dari apa yang harusnya nggak boleh. Bisa bayangin ya, pokoknya saya rasanya ngomong gitu ngerti ya maksudnya. Mata nggak salah, godaan tuh muncul aja, kita kan tuh nggak bisa kan ya menutupi mata kita dengan pagar. Ini ada aja godaan yang lewat. Contoh, ini bagi saya godaannya. Udah tahu kalau makan yang sehat itu lebih baik. Tetapi godaannya kalau bagi saya, ketemu roti, roti lewat. Saya lihat roti, mata saya tertarik. Waduh hidung saya mencium, aduh aromanya ya kalau bau butter itu enak ya apalagi lapar. Mau langsung perut saya dan saya tahu nih nggak baik kalau kolesterol tuh nggak usah makan roti, makan aja nasi. Ini contohnya, saya tuh masih di kedagingan ini. Salah nggak makan roti? Nggak salah juga, ya nggak dosa sih makan roti. Tapi saya sudah dipimpin dan yang sudah menang ini adalah indera perasa saya. Kemauan saya udah menuruti apa yang menjadi hawa nafsu saya yang saya tahu kurang baik, tetapi juga saya nggak bisa ngikutin. Itu pergumulan Paulus. Contoh lain, saya kan ambil contoh saya aja ya supaya nggak tersinggung semuanya. Contohnya, saya kan nggak suka olahraga ya. Kalau saya nggak suka olahraga, saya tahu saya tidak akan sehat gitu loh. Tapi memang bukan karena tidak didisiplin dari kecil, jadi saya nggak suka olahraga. Saya tahu harus olahraga. Yang paling murah itu adalah jalan kaki. Puji Tuhan sekarang ada anjing yang nemenin saya jalan kaki. Nah terakhir-terakhir ini kalau jalan kaki dulu nih ya, saya udah melihat mendung. Terus saya tidur agak malam dikit, besoknya saya punya 1000 alasan. Karena apa? Aduh boyoknya capek, tidurnya pengen lebih lama lagi. Aduh bener-bener loh kalau kalian capek, terus salah sih ya tidurnya kemalaman dan harusnya bangun jam 5. Rasanya tidur yang ternyenyak adalah setelah jam 5. Itu yang paling enak karena harusnya bangun tapi harus kerja gitu ya umpamanya. Itu yang rasanya aduh andaikan hari ini libur gitu ya. Nah gitu kan. Itu kita ini dikuasai oleh kedagingan. Makanya kalau kedagingan itu membuat kita itu selalu menunda, tidak melakukan apa yang baik,
Selalu kadang-kadang khawatir, setelah menunda akibatnya macam-macam. Pekerjaannya tertunda, akhirnya deadline-nya tambah deket, akhirnya kita takut, akhirnya kita emosi. Kita sudah dikuasai kedagingan. Paulus tahu ini. Paulus tahu kayaknya setelah saya terima perjumpaan dengan Tuhan, kok saya tahu apa yang benar, tapi kok ada perjuangan hukum, pergumulan antara hukum tahu yang gini, dan memang kita ini ada di bawah dosa sehingga tarik-tarikan. Setelah ada Roh Kudus pun kita hidup tidak lepas, akan ada pergumulan. Next. Nah, next ini ada ayat dari, ini cuma saya sebut Roma 7 ayat 13 sampai 24. Saya nggak mau baca di sini. Tetapi kalau dibaca dari ayat 13 sampai 24. Itu Paulus itu benar-benar berbicara mengenai dirinya. Contoh ya, tadi saya bisa ambil sekejap. Contoh saya ambil mulai dari 14, saya baca 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Kira-kira 5 ayat. Nanti sambil saya baca, kalian perhatikan berapa banyak kata aku dan ku yang ada di dalam beberapa ayat yang saya baca. Oke, saya mau baca tadi pagi bisa tuh. Saya nggak bikin PowerPoint-nya, tapi ini menarik. Roma 7 ayat 13. Oke, saya diskon dah mulai ayat 14 saja. 14 saja. Jadi ingat ya, caranya kalau ada ku langsung tangannya gini, nanti supaya tahu. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani. Tetapi aku bersifat daging. Terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan. Tetapi apa yang aku benci, itu yang aku lakukan. Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Ya ilah, saya nggak baca terus sih. Tapi intinya tadi aku. Ada berapa coba? Ternyata setelah dihitung, mulai dari ayat dari 14 sampai ke 24, nanti di rumah dihitung sendiri. Total ada 24 kata aku atau ku. Tadi kan enggak sampai ayat 24, cuman sampai 19. Jadi kalau di total tuh ada 34. Ku, aku. Dan di situ juga ada aku mau. Mau itu kemauan, kehendak. Kata kehendak di ayat dari ayat 14 sampai 24 tuh ada 7. Aku maunya, aku berkehendak tetapi akhirnya enggak jadi. Aku kepengen mau. Kehendak itu sampai ada 7 kali. Saya percaya kenapa Paulus itu ceritanya sengaja pakai aku. Karena dia mau menunjukkan ini fokusnya pada diriku. Dan ini yang menjadi masalah anak-anak Tuhan. Fokus kepada diri sendiri. Next, PowerPoint. Nah, tapi di ayat 24 itu ayat yang terakhir. Masih ada akunya. Dia itu sadar. Ini loh penyebabnya. Aku nih manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Singkat cerita, di Roma 7 ya, dari 14 sampai 24 itu adalah semua yang digumuli oleh saudara dan saya. Kita semua gumuli. Mau gini? Ya, ini yang bagi yang sudah terima Tuhan ya, mau ikut kehendak Tuhan, tahu apa yang benar tetapi tidak mampu.
karena tarik-tarikan, bukan suara iblis. Ini salah sendiri karena kedagingan. Dan selama kita masih ada di dunia ini, dan selama kita masih sehat dan panca indera, itu akan perjuangan kita sampai nanti sudah kita nggak ada, baru kita nggak bergumul lagi ikut roh Tuhan atau ikut kedagingan. Tapi puji Tuhan ada solusinya. Paulus juga cerita, tapi semuanya itu sekarang udah tidak perlu ditakutkan lagi. Ada solusi, yaitu Roma 8. Memang ayatnya beberapa ini sudah kalian tahu. Tapi saya ambil dari terjemahan TSI yang memang agak terjemahan sederhana, kata-katanya lebih gampang, kadang-kadang agak beda, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu. Rahasianya adalah karena melalui karya salib tadi, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Ada yang tanya, ada loh anak-anak remaja yang bilang begini, saya udah percaya Tuhan, tapi saya belum berani baptis, gak berani. Karena tahu saya masih nanti habis baptis dosa lagi. Saya bilang, memang firman Tuhan katakan bahwa kalau kita menjadi anak Tuhan, kita tuh adalah orang yang sudah dibenarkan, sehingga orang yang statusnya dibenarkan akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kadang-kadang bisa juga tidak melakukan kebenaran. Tetapi apakah masih menjadi orang benar, orang yang dibenarkan? Ya, karena status saya adalah orang yang dibenarkan. Yang hari ini karena nurutin keinginan daging melakukan hal yang tidak benar. Demikian juga saya udah dikuduskan oleh darahnya. Kita ditebus dosanya. Kita ini disebut orang kudus. Benar-benar orang kudus karena dikuduskan. Tetapi karena kita menjalani hidup di dunia ini banyak pencobaan, banyak godaan dan sebagainya. Orang yang sudah dikuduskan ternyata satu hari kecentok masalah. Tidak hidup kudus. Ini pergumulannya. Di sini yang menjadi pertentangannya. Next, kalian baca nextnya. Tetapi ya kita udah beres. Sebetulnya kalau engkau terima Tuhan, sudah ada solusinya. Karena Tuhan sudah membereskan di kayu salib. Dikatakan sekarang Allah melakukan itu supaya cara hidup dulu itu kalau enggak ikut Taurat, kamu tidak bisa punya akses. Tapi sekarang tidak perlu tunggu melakukan Taurat. Sekarang udah dibenarkan, dikuduskan. Sekarang kita dimampukan untuk hidup mentaati pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Inilah yang namanya bertumbuh menjadi dewasa karena kita mentaati pimpinan Roh Kudus. Sebetulnya kedewasaan itu adalah bagaimana kita bisa fokus ya, bisa fokus untuk selalu dengerin dan mentaati apa kata Roh Kudus dan jangan sampai kita ketarik di sini. Itu loh, maturity itu sebetulnya bukan satu lokasi, maksudnya bukan destinasi. Oh saya mau kalau udah lulus kelas ini, kalau udah pelayanan, kalau udah baca Alkitab lengkap, bukan. Meskipun semuanya itu baik, disiplin baik, berdoa itu perlu, tetapi kematangan, pendewasaan rohani itu adalah berapa banyak kita bisa tetap terarah, lebih condong untuk mendengar yang di sini, apa kata Tuhan, apa bisikan Roh Kudus, daripada terlena dan terbawa oleh godaan, oleh kedagingan kita. Kalau kedagingan
Nanti baca sendiri di Galatia 5, itu kalau ayat 22 itu kan buah roh itu apa-apa. Tapi sebelumnya itu ada kata-kata yang dimana kalau kedagingan itu adalah kedengkian, kecemaran, iri hati. Saya mau tambahkan mungkin kepahitan, ya, mungkin kekecewaan yang sedikit demi sedikit lama-lama jadi menggerogoti, kekecewaan yang banyak ya, menggerogoti hati. Dari yang tadinya kecewa menjadi pahit. Saya mau kasih ilustrasi tikus. Siapa di rumah yang pernah ada tikus? Kita nggak senang. Kenapa kita nggak senang tikus? Di gereja pun pernah ada tikus. Dan tikus ini bisa menggerogot kabel-kabel. Itu yang parahnya kalau ada di gereja. Ini yang saya tahu, ini ceritanya true story. Ada sebuah kapal terbang. Di zaman dahulu, itu tahunnya saya lupa. Tetapi pilotnya bernama Mr. Page. Page ya, P-A-G-E. Dia mengendarai sebuah pesawat ke atas. Dan di dalam pesawat itu ada tikusnya. Nah ini ada tikusnya. Lah zaman dahulu pesawat itu tidak bisa kayak autopilot. Oh ya sekarang tuh pilot tuh bisa tuh tetap dijalankan autopilot terus dia bisa berdiri. Dulu nggak bisa. Jadi dia ini kan zaman dahulu jadi dia mesti mikir ada tikus. Tikusnya itu di mana ya? Kalau sampai dia lari ke penumpang bisa histeris penumpangnya gitu ya. Tetapi kalau nanti tanpa sadar dia itu menggigit kabel yang penting gitu bisa bahaya juga. Lalu apa yang dilakukan oleh pilot Page ini untuk supaya tikusnya mati dalam hal ini? Maka ini dia lakukan demikian. Maka dia segera menaikkan pesawatnya itu lebih tinggi lagi, menukik ke ketinggian yang lebih tinggi. Dan dia hanya melakukan pokoknya tinggi. Nah, kenapa kok begitu? Karena dia tahu kalau tinggi nanti oksigennya enggak ada. Ya. Makanya kalau di ketinggian tertentu itu alat di pesawat tuh bisa lepas oksigennya karena di situ tidak bisa bernapas kalau enggak ada tambahan oksigen maka tabung oksigen itu dilepas untuk penumpangnya. Dan dia tahu tikus-tikus yang menggerogotin atau tikus-tikus itu pasti nggak ada kalau udah di atas karena tidak bisa bernapas. Nah demikianlah dalam hidup ini kita ini ada yang menggerogoti sih. Gitu. Ada yang menggerogoti. Yang membuat kita ini, jadi yang menggerogoti itu kita seringkali ngomongnya tikusnya iblis. Kedagingan kita karena memang kita ini hidup masih daging. Jadi kalau daging kita ya senengnya lihat yang cantik, yang cakep. Ya itu kan sedap dilihat ya benar nggak ya. Yang kaya, yang enak gitu. Aduh kalau mau melihat semua yang ceritanya. Kecuali cerita horor, ada orang suka cerita horor saya bingung. Kok bisa terhibur dengan cerita yang menakutkan. Kalau itu saya belum mengerti. Tapi kalau kita lihat cerita yang Cinderella. Halo akhirnya Mission Impossible yang impossible bisa caranya gimana gitu. Terus apapun yang endingnya happy itu kita seneng. Demikianlah ada hal yang menggerogoti kita. Ayo kita hati-hati supaya kita tahu bahwa selama hidup di dunia ini Tuhan tuh mau loh nggak cuma terkoneksi ke atas tetapi terkoneksi ke sesama. Kita mampu terkoneksi ke sesama. Karena kita ini kenapa sih kok harus koneksi ke sesama? Saya mau katakan, saya bacakan ayatnya aja tidak tertulis di PowerPoint. Sebetulnya kalau kita sudah intim terhubung dengannya, maka kita juga bisa gampang terhubung dengan sesama. Ada yang bilang gini, percuma kamu rohani-rohani, terlalu rohani sama Tuhan terus. Tapi kamu kok gak bisa berhubungan dengan sesama. Karena kamu selalu musuhan.
itu juga menjadi tanda tanya bagi saya. Kalau orang itu begitu intim dengan Tuhan, tidak mungkin semua itu jadi musuhnya sesamanya. Tapi kita tuh bisa aja pura-pura intim, karena kalau intim dengan Tuhan itu kan tidak terlihat. Adanya di hati. Tapi kalau intim dengan sesama ketahuan kalau kita musuhan. Ketahuan kalau kita cekcok, tidak cocok gitu ya. Apalagi pasangan suami istri. Ketahuan. Tetapi kalau intim bersama Tuhan harus bisa dengan sesama. Karena apa? Supaya kalau kita ini bertindak, berperilaku, bertutur kata, itu mencerminkan gimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, kita ini seperti tulisan terbuka. Bagaikan kita kan punya WA tapi kita tutup pakai password. Orang gak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan katakan kita ini suratan terbuka. Orang tuh langsung bisa tahu hubunganmu dengan Tuhan melalui apa yang engkau katakan, melalui apa yang engkau lakukan, melalui keputusan yang engkau ambil, melalui pergaulanmu, melalui apapun yang engkau lakukan, itu mencerminkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Apakah bisa berbeda? Bisa kalau ditutup-tutupi. Bisa kita bersandiwara. Tapi akhirnya satu hari kelak pun akan tetap terbuka. Oleh sebab itu, ayat selanjutnya. Next. Oleh sebab itu, inilah rahasianya bahwa memang dalam menjalani kehidupan ini saya itu semua tahu bahwa kita tidak ingin berbuat dosa. Tetapi tubuh yang selalu ingin berbuat dosa ini, tubuh itu yang masih ada, kedagingan itu kita harus lawan. Tubuh ini satu hari akan tetap ada di bumi. Kita meninggal dari tanah, kembali tanah, dari debu menjadi debu. Satu hari akan terjadi. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau yang tubuh ini selalu membuat kita tertarik kepada kedagingan, tetapi kuasa yang di dalam kita lebih besar, maka inilah firman Tuhan katakan, tapi bila Kristus tinggal dalam dirimu, rohnya, roh kudusnya akan menghidupkan roh dan jiwamu. Karena kamu hidup sesuai dengan pimpinan rohnya. Dan dia yang membenarkan kamu di hadapan Allah. Ingatlah, roh Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Dan sekarang roh itu tinggal di dalam diri kita. Dia juga yang menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru satu hari kelak kalau kita sudah meninggal dunia. Tetapi kalau kita belum meninggal dunia, roh Allah yang sudah menghidupkan Kristus, yang membangkitkan itu akan merubah. Ini yang akan dirubah. Ada pilihan, merubah ketakutanmu, fear, atau kalau ikut suara roh, faith. Apakah ketakutan atau iman yang memimpinmu? Apakah teror atau trust? Teror itu ada intimidasi, ada suara yang selalu mau memanipulasi, mendominasi. Jadi kayak diteror ini, kamu gak layak, kamu pasti gak bisa, kamu pasti kalah. Gitu. Terus apakah itu atau trust? Kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Apakah kebingungan, confused, atau malah gak bingung tapi berani, courage, keberanian. Dan ini semua tergantung bagaimana kita bisa tetap mendengar dan hidup taat kepada pimpinannya. Tadi saya katakan apakah bingung, kegalauan, kebingungan atau keberanian. Saya senang dengan kata keberanian itu bukan brave tetapi courage. Nanti kalau terjemahkan bahasa Indonesia sama, berani. Courage juga berani. Tetapi ada bedanya ya. Karena kita pikir orang yang berani itu adalah orang yang tidak takut. Salah.
maksudnya firman Tuhan, Tuhan nggak bilang kamu tuh nggak usah takut tuh supaya bukan jadi penakut, bukan. Orang yang berani dalam hal punya courage itu adalah orang yang tahu kalau dia di bawah pimpinan godaan kedagingan, dengan melihat apa yang dia punyai, dengan mendengar, dengan dia merasakan apa yang dia rasakan hanya dikuasai oleh indera perasa dan kedagingan, maka dia akan menjadi takut. Tetapi seseorang yang takut dan kembali dia lihat bahwa ada roh Allah yang ada di dalamnya yang memimpin, maka dia bisa mengatakan demikian. Aku takut, tetapi aku akan mengalahkan ketakutanku karena Kristus Yesus yang sudah memberi kemenangan. Amin. Jadi kita bisa berani itu bukan karena pakai kekuatan kita sendiri. Keberanian itu timbul, iman itu timbul karena kita sudah membaca, menanamkan pikiran ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu kita takut, kita enggak usah menyangkali diri. Takut ya? Enggak, aku enggak takut. Kecewa ya? Enggak, aku enggak kecewa. Akui aja kecewa, takut, ya, marah itu emosi yang manusiawi, marah. Tetapi apa yang kita lakukan saat kita kecewa? Apa yang kita lakukan saat kita marah? Apa yang kita lakukan saat kita takut? Itu yang mempengaruhi. Kalau kita saat takut, marah, kecewa tetap berharap sama Tuhan, berharap pimpinan rohnya, maka keberanian itu muncul karena itu merupakan buah roh. Ya kan, buah roh itu penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, itu kan buah roh. Itu yang membuat orang kalau yang murah hati gak takut. Orang yang punya sukacita gak takut gitu. Gak diliputi oleh ketakutan. Tapi enggak komplain tapi bisa punya sukacita meskipun suasananya mungkin tidak baik. Tapi dia tetap bisa berkata Tuhan baik. Sebagai penutup dua ayat nanti ada saya bagikan. Gimana jadi supaya kita ini gimana? Karena kita nanti ini keluar dari sini. Kalau sini semua fokus. Kalian telah duduk 30 menit lebih tanpa bergerak ya bergerak tapi fokus masih ke saya, ya karena terpaksa ya, karena saya khotbah fokus. Tapi keluar dari sini, nanti ada yang nyerempet, ada yang mengejek, ada yang menolak idemu, ketemu musuhmu, kita kembali lagi dikuasai oleh kedagingan kita. Gimana caranya merubahnya? Tadi seperti yang tadi Paulus katakan, aku, kuku, karena fokusnya pada aku. Caranya cuman tinggal ganti switch beralih dari fokus pada aku menjadi fokus pada Tuhan. Tapi kita juga bisa berkata enggak segampang itu, emangnya ada tombol di sini. Kalau ada tombol ya saya tinggal tombol, kalau tahu ini sudah mau begitu saya pencet tombol. Ternyata ada tombolnya itu di dalam kita. Tombolnya itu adalah tiap kali kita tahu, wah ini sudah gelap nih ruangan. Kalau sudah gelap hatinya, tombolnya supaya nyalakan, supaya terang, karena terang mengalahkan kegelapan. Adalah dengan kita memandang kepada yang lebih atas. Ya, karena kita tuh banyak pertanyaan, gimana caranya? Satu, pikirkanlah. Jadi pakai otak juga. Mikir. Tapi yang dipikirin bukan apa yang mengganggumu sekarang, langsung switch. Bisa enggak sih langsung switch? Perlu dilatih, coba aja nanti kalau khawatir langsung switch. Switch dengan kebenaran firman Tuhan. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas berarti janji firman Tuhan. Coba pikirkanlah, jadi bukannya kita melarikan diri ya, tetapi pikirkanlah. Saya seneng loh ada ayat yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan tentang makan dan minum.
Kadang kalau kita sedang kena masalah, kita cuma mikirin solusi saat ini. Tuhan jawab doaku, supaya hutangku beres. Tuhan jawab kebutuhanku. Ya betul, ini bukan makan minum, tapi kebutuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Berarti kita butuh enggak makan? Butuh. Kita butuh enggak kebutuhan uang untuk menghidupi? Butuh. Tetapi saya tahu ada perkara yang jauh lebih tinggi, yaitu kita butuh sukacita, kita butuh kekuatan, kita butuh keberanian, semangat. Dan lebih dari itu, kita butuh yang namanya damai sejahtera. Orang yang dipimpin oleh Roh, ada satu yang sangat penting, yaitu dia punya damai sejahtera. Ayat yang terakhir adalah damai sejahtera Allah. Itu yang susah kalau kita sedang ada di sini. Tadi seperti Paulus katakan, kalau dia menuruti godaan, gitu ya, menuruti apa yang dikatakan oleh hatinya, terpengaruh oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, maka tidak ada damai. Tetapi saya percaya damai sejahtera Allah ini yang akan kita miliki, yang akan memelihara hati dan pikiran, yang membuat kita tetap teguh. Berarti tadi saya kelewatan satu ayat ya, sebelumnya berarti Filipi ayat 6-nya. Ini yang membuat kita sering khawatir, sering takut, sering gak fokus, sering blank. Terus terang sering blank karena kita gak tahu mesti apa yang kita mesti lakukan. Kalau kita saat ini merasa semua pintu tertutup, ini gak bisa nih manusia nolong. Yang ini nih mustahil. Kalau ini masalahnya berat, beda yang tapi kalau ini benar-benar nih masalah. Nah kalau engkau menjumpai gitu, cepet cari switch on and off, itu berarti udah gelap itu. Hatimu udah gelap, benar-benar gelap. Cepet lihat perkara yang di atas, coba lihat perkara-perkara yang di atas tuh janji firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu khawatir. Jadi kalau ada hal yang kamu perlukan, kamu ingini, disuruh apa? Berdoa. Disuruh ngomong loh ke Tuhan. Seneng ya Tuhan tuh bilang, kamu ngomong aja apa yang engkau ingini. Tuhan peduli dengan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tetapi kenapa kita males berdoa pada Tuhan? Karena ada yang menghalangi kita, yaitu rasa bersalah, rasa enggak layak, kebingungan kita yang membuat kita akhirnya males minta lah. Karena kalau udah minta enggak dapat itu stresnya jauh lebih berat katanya. Tapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Dalam segala hal keinginanmu, nyatakan. Jangan nyatakan segala keinginanmu hanya kepada pasanganmu. Boleh sih kepada pasangan, boleh. Tapi jangan kaget ya, nanti belum tentu pasanganmu bisa memenuhi segala keinginanmu. Tetapi kalau kita menyatakan keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi ya berdoa, meminta belas kasihan, meminta permohonan, boleh. Tapi disertai dengan ucapan syukur. Saya percaya maka kita pun akan hidup menang, hidup proses tetap bisa menang, mendengarkan suara Roh lebih daripada suara kedagingan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita mulai melangkah dengan iman, cari, sadari kalau ada hal yang membuat kita gelap, ngakui aja. Tiba-tiba ruangan hati kita menjadi gelap, akui. Ini selama kita ada di dunia, kita akan jumpain ada hari-hari di mana kita hatinya hampa, kita gelap, kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan. Tetapi percayalah, tuntunan Roh Kudus tidak selalu membuat kita jalannya seperti tol. Tetapi kita
bisa melewati lembah-lembah kekelaman tanpa takut bahaya. Itu firman Tuhan. Pimpinan Roh Kudus bisa membuat kita itu punya musuh. Dan kita tidak berdoa supaya musuh itu hilang dari kita. Enggak. Musuh itu dibuatnya duduk, makan, tatap muka. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Aduh, kita tuh tetap nggak bisa berdoa, Tuhan aku ini nggak seneng sama yang ini. Tuhan kalau aku lihat wajahnya aja aku udah langsung gimana. Justru itulah tantangannya. Kasihlah musuhmu, ampunilah musuhmu. Dan Tuhan menyediakan makanan. Bisa kita makan di depan orang yang kita nggak sukai. Sulit loh, di pesta aja semeja dengan orang yang kita nggak kenal aja nggak enak. Ini musuh, tapi Tuhan menyediakan. Kenapa kok Tuhan menyediakan? Supaya musuhmu itu bisa melihat, oh kamu luar biasa besar hatinya ya. Kau bisa memaklumi, mengampuni, menerima aku yang telah mengkhianatimu. Gitu, saya percaya. Ikutlah kehendak Tuhan. Akuilah kegelapanmu, pandanglah kepada Tuhan bukan dengan kekuatanmu, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Saya undang para musisi untuk maju ke depan. Kita akan tutup dengan sebuah lagu, Firman-Mu berkata ku kuat. Tapi sebetulnya saya mau kasih satu ayat, bukan ayat, sajak dari lagu kuno sekali. Ada satu lagu yang berkata, udah lama sekali. Dan mungkin kalau Gen Z malah nggak tahu lagu ini. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajahnya yang mulia. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Asli dari terjemahan lagu bahasa Inggris, himne, Turn your eyes upon Jesus. Look full on his wonderful life, wonderful face. Seringkali kita justru kalau dalam keadaan gelap, kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Tetapi inilah kita mesti tekan tombol secepatnya. Dengan iman kita melangkah Tuhan. Kalau di depanku itu pandangannya semua yang tidak baik, situasi yang tidak baik, manusia yang tidak baik, tapi aku tetap memandang bukan kepada musuhku, tetapi pada Tuhan Yesus. Aku tidak memandang pada besarnya tantangan, tetapi aku melihat Engkau yang jauh melebihi lebih besar. Sehingga ketakutanku, kekecewaanku, kebingunganku akan sirna. Hanya karena aku ada di dalam hadirat Tuhan. Amin.